Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Apa kabarnya? Yes, 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 luar biasa. Sekali lagi kita ulangi ya. Apa kabar anak-anak? Yes, 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 luar biasa. Keren semua anak-anak. Semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Semangat. Nah, karena anak-anak semua di sini sudah semangat dan luar biasa, maka kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Oke, selamat bernyanyi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Nah, anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi tentang Yesus kekasih jiwaku. Artinya bahwa Yesuslah yang selalu ada di dalam hati kita, pikiran kita, karena kita begitu dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita harus kasih dan sayang kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Mengapa kita harus kasih dan sayang kepada Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus itu sangat kasih dan sayang kepada anak-anak dan kepada semua orang. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita, supaya suatu saat kelak kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kita kasihi di dalam kerajaannya. Bagaimana kita tahu bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Siapa yang tahu buku ini?
Ada yang tahu ini apa? Ya, ini namanya buku Alkitab. Apa? Alkitab. Ya, di dalam Alkitab ini dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya, termasuk kita manusia ciptaan Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh manusia, membuat kita terpisah dan jauh dari Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus begitu kasih dan sayang kepada manusia, makanya di Alkitab dituliskan Anak Allah yaitu Yesus lahir menjadi manusia, menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Bangkit dan dosa-dosa manusia sudah dihapuskan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah menghapus dosa-dosa kita semua. Orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan Yesus pasti berpegang teguh kepada ajaran yang ada di dalam Alkitab ini. Di dalam buku Alkitab ini adalah yang berisi tentang firman Tuhan. Dituliskan untuk bisa kita baca dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan melakukan ajaran firman Tuhan tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Judulnya berpegang teguh pada ajaran yang benar. Sekali lagi kita ulangi, berpegang teguh pada ajaran yang benar. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab mengenai Bapak Paulus yang memberikan semangat dan mengingatkan jemaat di Kolose supaya mereka hidup sebagai orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Nah, sekarang untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar firman Tuhan dari kitab Kolose tentang berpegang teguh pada ajaran yang benar. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berpegang teguh pada ajaran yang benar. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 15. Paulus menuliskan surat kepada orang percaya di Kolose karena saat itu muncul ajaran palsu di Kolose. Ajaran palsu adalah ajaran yang tidak berasal dari firman Tuhan. Paulus memberi nasihat kepada orang percaya di Kolose agar orang percaya tetap teguh dan setia kepada firman Tuhan. Ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus itulah yang harus tetap dipercaya dan kita tetap teguh untuk memegang firman Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus pastinya adalah ajaran yang benar, tidak bohong, tidak salah, tidak menyesatkan. Karena ajaran Tuhan Yesus itu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Walaupun saat ini banyak ajaran lain yang ada, kita
sebagai anak-anak Tuhan harus tetap teguh. Kita harus tetap setia dan percaya akan ajaran Tuhan Yesus. Walaupun ajaran palsu itu kelihatannya baik, kelihatannya benar, namun sebenarnya tidak mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Ajaran palsu itu justru akan membuat kita menjauh dari Tuhan Yesus. Marilah kita tetap yakin akan ajaran Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab, sehingga hidup kita akan semakin kuat dan teguh kepada Tuhan Yesus. Tetaplah setia membaca Alkitab setiap hari, sehingga kita makin mengenal ajaran yang benar yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah goyah begitu mendengar ajaran yang sesat, karena kita sudah tahu mana ajaran yang benar, mana firman Tuhan yang benar yang berasal dari Alkitab. Janganlah kamu bosan untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan agar kita bisa mengerti setiap firman Tuhan yang kita baca ataupun yang kita dengar. Di kelas sekolah minggu, kita semua murid-murid bisa belajar firman Tuhan. Salah satu tujuannya supaya semua orang murid memiliki iman yang berakar kuat di dalam Yesus sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi kita nggak akan mudah dibohongi oleh ajaran-ajaran lain yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contoh ajaran firman Tuhan itu seperti menghormati orang tua, mengasihi Tuhan dan sesama, rajin berdoa seperti Tuhan Yesus, semangat terus mengikuti sekolah minggu, dan rajin baca Alkitab setiap hari. Marilah kita berjanji untuk setia kepada firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Artinya kita mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anak, sudah mendengarkan cerita Alkitab tadi? Ya, tadi ada contoh-contoh ajaran firman Tuhan seperti menghormati orang tua, mengasihi Tuhan dan sesama manusia, rajin berdoa, dan terus semangat mengikuti sekolah minggu. Itu adalah beberapa contoh ajaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh dan harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Semangat melakukannya anak-anak? Good. Nah, siapa yang mau rajin datang ke sekolah minggu, angkat jempolnya. Yeah. Siapa yang memaafkan teman yang berbuat salah kepada kalian? Ya, keren. Siapa yang selalu menghormati orang tuanya? Mana jempolnya? Good. Siapa yang tidak suka bertengkar dengan adik atau dengan kakaknya di rumah? Siapa yang tidak suka bertengkar? Ya, bagus semuanya. Siapa yang rajin baca Alkitabnya di rumah? Hebat semua anak-anakku ini. Keren semuanya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, kalaupun orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita tidak hidup benar, tidak mau taat kepada firman Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus selalu hidup sesuai dengan perintah dan ajaran firman Tuhan. Jadi,
Kalau ada teman-teman kita yang suka berbohong, adik-adik harusnya tidak ikut-ikutan berbohong. Kalau ada teman-teman kita yang suka mengganggu, mengejek orang lain, adik-adik harusnya tidak ikut-ikutan mengejek ya. Nah, kita tahu bahwa mengganggu, mengejek, berkelahi itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka itu kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan kita. Diambil dari Kolose 2 ayat 6b. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi, Kolose 2 ayat 6b. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana anak-anak? Kita semua mau berjanji untuk taat pada firman Tuhan? Ya, ayo kita berkata bersama-sama, aku mau taat firman Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang kencang ya. Aku mau taat firman Tuhan. Sip, semuanya keren. Pelajaran sekolah minggu kita sudah selesai dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Ayo anak-anak semangat terus mengikuti sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada saat ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat senang belajar firman Tuhan pada saat ini yang mengajarkan kami supaya kami selalu taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua supaya kami dapat melakukan firman-Mu dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati semua anak-anak kami ini supaya mereka selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.